Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, don't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jumadila dari kelas 1C Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 bagian dari linguistik. Yang pertama ada namanya semantik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu semantik. Semantik itu merupakan cabang bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk makna. Misalnya, makna dari kodok. Makna dari kodok itu dalam bahasa Sunda berarti mengambil sesuatu di dalam lubang yang dalam. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, kodok itu berarti hewan. Nah, istilah dalam semantik itu ada 4 bagian. Yang pertama ada namanya relasi makna. Relasi makna itu yaitu hubungan makna baik segi persamaan ataupun pertentangan antar satuan bahasa atau kata, frasa, dan kalimat. Misalnya sinonim, antonim, dan homonim. Nah, yang kedua ada namanya perubahan makna. Perubahan makna itu adalah merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka yang cukup lama. Misalnya kata berubah atau kata meluas, misalnya kata ayah atau kata ibu. Nah, yang ketiga ada namanya medan makna. Medan makna itu berarti perkataan atau kata-kata yang memiliki bagian yang sama. Yang terakhir ada namanya komponen makna. Nah, komponen makna itu yaitu gabungan antara makna membentuk makna keseluruhan. Misalnya makna ayah. Nah, ayah itu kan memiliki makna, yaitu menandakan bahwa ia itu adalah seseorang laki-laki yang dewasa dan telah menikah. Nah, baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua itu yaitu fonologi. Nah, pasti kawan-kawan juga ingin mengetahui apa itu fonologi. Nah, fonologi itu merupakan cabang bahasa yang mempelajari tentang bunyi. Nah, yang mengacu pada bunyi itu yaitu fonologi. Nah, di dalam fonologi juga memiliki istilah. Istilah fonologi yang pertama ada namanya fonomik. Fonomik itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi yang nantinya dapat membedakan makna. Nah, yang kedua ada namanya fonemik. Yang kedua ada namanya fonem. Nah, fonem itu merupakan bunyi yang nantinya dapat membedakan makna. Misalnya fonem vokal. Fonem vokal itu bisa menjadi A, E, O. Dan fonem konsonan. Fonem konsonan itu misalnya contohnya itu B, C, dan D. Dan yang terakhir ada fonetik. Fonetik itu merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari tentang sains, atau lebih jelasnya mempelajari tentang alat reproduksi bunyi. Misalnya mulut, tenggorokan, atau lidah, atau yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya materi ketiga. Materi ketiga itu morfologi. Morfologi itu merupakan cabang bahasa yang mempelajari tentang kata. Nah, di dalam morfologi juga memiliki istilah. Istilah dalam morfologi itu yang pertama ada namanya morfem. Morfem itu cabang bahasa yang terkecil memiliki arti. Misalnya kata buku. Nah, imbuhannya men dan ber bisa menjadi mendidik dan mengajar, atau ber bisa menjadi bermain. Nah, partikel itu lah, perpun. Nah, misalnya kita ambil contoh dari lah, dari partikel lah itu misalnya gapailah cita-citamu setinggi langit. Kalau digabungkan menjadi seperti itu, dan lain sebagainya. Dan ada juga namanya morfemik. Morfemik itu merupakan gabungan antara satu morfem dengan morfem yang lain yang menimbulkan morfem yang baru yang memiliki arti. Nah, morfemik juga terdiri dari perubahan bunyi, penambahan bunyi, dan penghilangan bunyi. Nah, perubahan bunyi misalnya men plus pukul menjadi memukul, dan penambahan bunyi men plus cat menjadi mengecat yang ditambahkan di situ yaitu huruf G. Dan yang terakhir ada namanya penghilangan bunyi. Penghilangan bunyi itu misalnya men plus rawat menjadi merawat. Dan yang terakhir ada materi sintaksis. Nah, apa sih sintaksis itu? Sintaksis itu merupakan cabang bahasa yang mempelajari tentang kalimat. Nah, di dalam sintaksis juga ada istilahnya. Istilah dalam sintaksis itu yang pertama ada namanya frasa. Frasa itu
yaitu gabungan antara satu atau dua kata yang nantinya menduduki salah satu fungsi sintaksis. Nah, contoh dari frasa itu misalkan ibu memasak nasi goreng. Nah, ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, nasi goreng itu sebagai objek. Yang disebut dengan frasa di situ di mana? Yang disebut dengan frasa itu yaitu di nasi goreng karena memiliki dua kata, nasi dan goreng. Nah, selanjutnya ada namanya klausa. Klausa itu merupakan bagian bahasa yang terdiri dari S dan P, tetapi tidak diakhiri tanda baca, seperti tanda seru, tanda titik, dan tanda tanya. Dan yang terakhir ada namanya kalimat. Kalimat itu merupakan satuan bahasa yang terdiri dari S dan P, tetapi diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda tanya, tanda seru, ataupun tanda titik. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan S dan P itu? Nah, S dan P itu merupakan singkatan dari subjek dan predikat. Nah, di sini saya juga akan memberi contoh dari klausa dan kalimat. Nah, klausa dari kalimat itu contohnya, ibu memasak, ketika ayah pulang, titik. Yang disebut dengan klausa di situ yang di mana? Yang disebut dengan kalimat di situ yang di mana? Nah, yang disebut dengan klausa di situ adalah di ibu memasak ketika ayah pulang. Ibu memasak itu masih klausa ketika ayah pulang. Ayah pulang itu juga masih klausa. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, titik letak kalimat di situ di mana? Letak kalimat di situ yaitu di tanda baca titik. Yang ketika ayah pulang, titik. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.